Drama ini mengisahkan seorang mahasiswa Jawa Tengah yang bernama Adiasa, pria gagah yang hidup dengan mewah. Ia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Thalia, yang diurus oleh budenya dikarenakan tak ada yang menjaganya. Adiknya beragama Islam karena mengikuti agama ibunya, sedangkan Adiasa beragama Kristen mengikuti bapaknya. Bapak Adiasa adalah seorang pengusaha dan ibunya telah meninggal dunia saat melahirkan Thalia. Tapi kehidupan Adiasa yang sangat mewah harus berakhir dan ia terpaksa harus pergi merantau ke luar provinsi. Pak, kenapa Pak? Perusahaan kita bangkrut nak. Pak, iki piye to Pak? Masa iso bangkrut koyo ngono iki aku bayar kuliahku iki piye Pak? Semester kuliahku sesuk lo nenek tak bayar kok Pak. Ya gimana lagi nak. Ini bukan mau bapak juga. Bapak ditipu oleh sahabat bapak sendiri. Pak, ngopo Pak? Pak, kenapa Pak? Adiasa yang panik langsung membawa bapaknya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, ia mendapat kabar bahwa bapaknya mengidap penyakit yang lumayan parah dan memerlukan biaya pengobatan yang sangat banyak. Sedangkan Adiasa tidak mempunyai pekerjaan. Aku kudu piye iki Tuhan? Hai bapak ya nak. Kamu pergilah ke Sumatera Barat. Ada kenalan bapak di sana. Kamu dapat bekerja di sana untuk sementara waktu. Sampai bapak sembuh ya nak. Oh, apa tuh Pak? Teli banget. Beberapa hari kemudian, Adiasa masih bingung dengan tawaran bapaknya. Ia tak masuk kuliah hingga ia dipanggil untuk menemui ketua prodi. Misi Kak Prodi, ada apa manggil saya? Ya, masuk. Anda ini kenapa tidak masuk kuliah? Sudah seminggu loh Anda tidak masuk kuliah. Biaya UKT Anda juga belum Anda lunasi. Padahal sudah melewati batas pembayarannya. Anda ini sudah tidak mau masuk kuliah atau bagaimana? Sebenarnya saya lagi ada masalah di rumah. Saya tidak peduli dengan masalah Anda. Kalau begitu, Anda tidak usah kuliah lagi. Adiasa kembali ke rumahnya dengan keputusasaan. Ia dikeluarkan dari kuliah dan penyakit ayahnya bertambah parah. Mau tak mau, ia harus pergi merantau ke Sumatera Barat untuk mencari uang. Pak, Waduh. aku izin pamit neng Sumatera ya Pak. Ya hati-hati ya nak. Semoga Tuhan memberkatimu. Matur suwun ya Pak. Amin. Adiasa pun pergi ke Sumatera Barat dengan motornya, dan beberapa hari kemudian ia pun sampai ke suatu desa yang bernama Pariangan. Sesampainya di sana, ia berusaha mencari alamat teman bapaknya, tetapi tak kunjung ketemu.
Dingin banget, di mana ini? Aduh. Matanya bertemu dengan mata seorang perempuan yang cantik jelita. Ia terpesona dengan kecantikan perempuan tersebut. Lelo lah jalan tuh bang, jalan Primantos teh. Sorry kak. Saya coba dipacin sama krim dong. Maaf mbak, saya nggak ngerti bahasa kamu. Emang kamu dari mana? Saya dari Jawa Tengah kak. Terus kenapa kamu minum-minum? Saya lagi dari alamat kak. Mana? Coba lihat alamatnya. Oh yang Iko rumah awak aku mah. Beneran kak? Benar, mengawak itu. Kak, boleh nggak minta tolong antarin ke sana? Perempuan itu menyetujui untuk mengantarkan Adiasa ke rumahnya. Kak, saya ada motor selamat ke Surabaya. Jalan lewat dong. Jalan awak jalan. Adiasa pun mengiringi perempuan itu sambil membawa motor karena perempuan itu menolak tumpangan dari Adiasa. Jalan. Oh iya kak, nama saya biasa kak. Nama kakak siapa? Gadis. Sama ya kak, Gadis. Asik. Di perjalanan menuju rumah gadis, gadis banyak memberi informasi tentang budaya Minang yang sangat berbeda dengan budaya Jawa. Tetapi perbedaan itu tak membuat mereka canggung. Malahan perbedaan tersebut memunculkan sebuah ikatan di antara mereka berdua. Pak. Oh pak, ada orang cari pak. Siapa tuh Des? Kok tamu soalnya masuk lu? Yuk masuk. Ya mbak. Siapa angko? Saya anaknya Bimo dari Jawa Tengah pak. Oh anaknya Bimo. Gimana kabar Bimo sekarang? Bapak saya jatuh sakit pak, dan juga perusahaannya juga bangkrut. Ya Allah, kasihan sekali Bimo. Semoga dia cepat sembuh. Amin. Ya pak. Nama kamu siapa? Nama saya Adiasa pak. Siapa tuh dia? Kece dari Jawa Tengah mak. Dan namanya? Adiasa kece mak. Oh iyalah, ntar aku ke Mengkoleh. Jadi apa maksud kedatangan kamu ke sini Yas? Maksud saya datang kemari pak, saya ingin kerja pak, kerja dengan bapak. Oh kebetulan di tempat teman saya kerja ada lowongan pekerjaan. Ya sudah, besok kamu ikut saya pergi ke sana. Beneran pak? Puji Tuhan, makasih ya pak. Ya Yas, sama-sama. Setelah mendapatkan kerja, Adiasa diberi tempat tinggal oleh keluarga gadis, dan keesokan harinya ia pergi ke suatu tempat yang akan menjadi tempat kerjanya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam, alay pak. Iko ha bos, ada yang nyo karajo. Satu lagi gunanya. Ai baguno ya bos. Oh kamu. Biar kau nak baru urusan. Ya bos. Kau nak baru tunjukkan sampai. Adiasa pun mulai bekerja pada hari itu, dan keesokan harinya Sini kak. Ada tak asyik ni? Kau ibu ni. Mahal lah ni di sebelah ni ibunya. Baiklah ni kau di sebelah ni. Kami jual kau segitu ni. Ya, orang menjual cekak. Itu balik ni. Karyawan jelas dulu. Yuk kak ada apa? Apa ada setek nak gua separuh isi ni mas 1000 lo cek romani. Entar, apa deh kau? Kau siapa membuat kau? Maaf kak. Ada siapa? Nyam. Ya, apa kak? Kenapa kamu bikin SD kayak gini? Kok manis sekali, berapa gulanya kamu masukin? 3 sendok kak. Apa kamu bikin? Tuh, SD tinggal setengah, kamu cuci di belakang. Sebelumnya saya nggak pernah buat kak. Deh mati lah kita, deh bala dia sampai lah kamu kesini lah ya. setelah kejadian tersebut, mereka berdua dimarahi oleh bosnya.
Walaupun itu merupakan hal pertama di hidup Adiasa, tapi itu membuat Adiasa makin giat untuk mempelajari hal baru baginya. Dan pastinya hubungan Adiasa dengan gadis semakin dekat. Pada suatu hari, Adiasa mengajak gadis untuk bertemu di suatu tempat. Kenapa kamu ngajak aku ke sini? Nggak ada, cuma kangen doang. Kasih dulu. Nggak ada, itu cuma bercanda doang kok. Sebenarnya aku mau ngaku sesuatu nih. Ngaku kamu? Sebenarnya kamu zombie. Enggak. Ini serius banget nih. Ya apa? Sebenarnya aku... Bentar ya. Halo, Dek. Ada apa, Dek? Bapak udah nggak ada, Mas. Hah? Ayah? Oke, Dek. Biasa. Kamu, woi. Adiasa yang panik langsung meninggalkan gadis seorang diri. Ia buru-buru pulang ke rumahnya dan tak berpamitan kepada keluarga gadis. Sudah seminggu setelah kematian bapaknya Adiasa, ia tak tahu harus melakukan apa lagi. Sedangkan gadis yang di Sumatera Barat masih menunggu kabar dari Adiasa. Kamu ya jadi satu, Mak. Enggak lo tahu, Mak, Dok. Masa enggak dukun, Dok? Mau lo tahu deh, Mak, terus. Deh, Mak, mulai. Ibu lah cari kayak keliling kau buat takut tak sakit kayaknya di situ loh. Yuk ya, Mak. Coba lah cari mu ya, Mak. Setelah mencari Adiasa keliling kampung, tapi tak kunjung ketemu, gadis memutuskan untuk beristirahat. Ayam. Woi, santai sih lah ya. Mangga menawan masih memikir baca Jawa itu dia lah. Indah. Agamanya Kristen, tapi nggak Jawanan Islam. Asih. Dukun aja lah itu. Nak apa dia kayaknya. Mangga menunggu anda pasti. Awak kan ada. Asih put. Harus asmana sih. Pada lah musuh. Harus asmana sih, Mak. Mana suka begitu. Beberapa hari kemudian, gadis masih teringat apa yang dikatakan putra, yang membuat gadis gelisah dan kemudian ia memutuskan untuk mencari angin. Nur. Dede apalah kamu nong di siku surang heh. De itulah dan soalnya suku apa aja. Kau orang Jawa tuh. Iya, de itulah. Onde. Itu kemananya? Nggak tahu, doa tiba-tiba hilang sih pacar. Itu pak apa? Nak donya nyabrik kamarnya doh. Indah, langsung pagi sih mulai. Sama baju lah kau yo. Nyo pasti pulangnya tuh mah. De kembali de. Nyo kok jodoh kau tuh kembali ya bisanya loh. Iya ya. Sabar lah. Gadis lega setelah curhat dengan sahabatnya. Ia dengan sabar menunggu kabar dari Adiasa. Sudah hampir 1 bulan lamanya Adiasa tak ada kabar, dan tiba-tiba ia muncul di hadapan semua orang. Ia menceritakan alasan mengapa ia tiba-tiba menghilang. Setelah menjelaskannya, ia secara tiba-tiba juga melamar gadis. Saya ingin melamar gadis, Pak. Maaf ya, Sa. Tapi kamu ini beda agama. Dan kerja kamu juga belum tetap. Saya akan mualaf, Pak. Saya akan mencari pekerjaan yang tetap untuk berusaha menikahi anak Bapak. Hei, kamu itu mualaf itu karena Allah, bukan karena hanya seorang perempuan. Sekarang kamu pulang. Baik, Pak, terima kasih, saya terima keputusan Bapak. Tapi selanjutnya saya akan kesini lagi bukan untuk melamar gadis, melainkan untuk menikahnya. Tunggu ya, Dis. Adiasa ditolak mentah-mentah oleh keluarga gadis, karena kan ia beda agama. Tetapi Adiasa tak menyerah. Ia pun berniat sejak bapaknya meninggal bahwa ia akan masuk Islam. Pak Ustadz, saya ingin masuk Islam, Pak. Kamu benar ingin masuk Islam dari lubuk hati yang paling dalam. Iya, betul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah, Bertahun-tahun Adiasa menekuni agama Islam dan ia berhasil menjadi ustadz muda yang sangat sukses dan populer. Tapi perasaannya kepada gadis tak pernah pudar. Ikut ya biasa nak sih Pak? Oh iya, Masya Allah lo kini yo lah jadi ustadz mudanya. Iya Pak, Masya Allah. Wih, Mama, kok ya biasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah nak. Biasa mak. Maksud saya datang ke sini untuk menikahi anak bapak, Pak. Kalau bapak terserah gadis. Gimana gadis? Kamu mau nggak nikah sama biasa? Mau Pak. Usaha yang dilakukan oleh Adiasa selama ini tak sia-sia. Ia akhirnya dapat menikahi gadis yang telah ia cintai selama bertahun-tahun. Terima kasih ya. Selama ini kamu udah nungguin aku dan kamu juga percaya sama aku. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya telah menjalankan takdir. Iya, Mbak.